Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep M. Almasobi. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dengan bidang studi desain komunikasi visual di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan membuat video uji kinerja untuk mata pelajaran komputer grafis desain komunikasi visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar orang tua di rumah? Alhamdulillah. Semoga orang tua kita senantiasa diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, dimudahkan dalam mencari rezeki. Serta kalian yang sedang menempuh pendidikan, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menerima ilmu yang didapatkan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian kelak. Amin. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memastikan kehadiran terlebih dahulu. Hari ini hadir semuanya? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Hudli, kenapa? Sakit. Ada lagi? Andri. Andri kenapa? Sakit. Ada lagi? Dua orang yang tidak hadir? Oke, semoga teman kalian yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Seperti kebiasaan yang sering kita lakukan, bahwa sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan memastikan terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Seperti biasa, silahkan gambar emoticon yang sesuai dengan suasana hati kalian saat ini. Bagaimana? Sudah menggambar perasaannya? Sudah. Silahkan dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Apapun perasaan kalian hari ini, mari kita kelola agar energi hari ini fokus kepada karya kita ke depan. Sebelum kita bahas materi hari ini, sedikit Bapak ulang untuk mengingat kembali materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai prinsip desain grafis.
Mudah-mudahan kalian masih mengingatnya dengan baik bahwa prinsip desain grafis itu ada 7. Yang pertama keseimbangan, yang kedua kontras, yang ketiga proporsi, yang keempat irama, yang kelima kesatuan. Berikutnya penekanan atau empasis, dan yang terakhir hierarki. Terima kasih sudah mengingat materi pertemuan kita sebelumnya dengan baik. Memasuki materi pembelajaran kita hari ini tentang komputer grafis, Bapak akan tampilkan sebuah contoh. Silakan perhatikan contoh poster berikut ini. Nah, coba perhatikan gambar yang sebelah kiri. Di sana ada poster calon anggota DPRD. Dan di sini dikatakan bahwa ini adalah contoh layout poster yang buruk. Kenapa poster ini bisa dikatakan poster yang buruk? Barangkali di antara kalian ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, Iip? Karena desain posternya tidak sesuai dengan prinsip desain. Karena desain posternya tidak sesuai dengan prinsip desain. Oke, jawaban yang bagus. Barangkali ada lagi yang lainnya yang mau berpendapat? Ya, Bahar? Warna background dengan teks tidak kontras sehingga sulit dibaca. Warna background dan teks tidak kontras sehingga menyulitkan untuk dibaca. Oke. Jawaban yang bagus. Terima kasih sudah mau menjawab. Barangkali yang lainnya ada lagi? Saya, Pak. Oke, Solis. Karena huruf terlalu berdempetan. Huruf terlalu berdempetan. Nah, itu juga jawaban yang bagus karena memang ketika kita lihat desain poster ini terlalu sesak ya. Terlalu banyak tulisan dan terlalu banyak font. Baik, anak-anakku sekalian, tadi sudah sama-sama kita saksikan, sudah kita perhatikan contoh layout poster yang buruk. Berikutnya, silahkan perhatikan kembali contoh poster berikut ini. Nah, di sini ditulis bahwa ini adalah contoh layout poster yang baik. Kira-kira kenapa poster ini bisa dikatakan poster yang baik? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya. Karena warna background dengan huruf yang kontras sehingga mudah dibaca. Karena warna background kontras dengan warna hurufnya sehingga mudah dibaca. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Terima kasih sudah bersedia menjawab. Berikutnya ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, Nabil. Pemilihan elemen yang sesuai dengan acara yang akan dilaksanakan. Pemilihan elemen yang sesuai dengan acara yang dilaksanakan, berarti di sana ada harmoni ya. Sehingga poster ini bisa dikatakan poster yang baik. Oke, terima kasih sudah berkenan menjawab. Sekarang kalian sudah bisa membedakan bagaimana poster yang baik dan bagaimana poster yang buruk. Berikutnya kita akan sama-sama menyusun proyek bagaimana kalian akan membuat sebuah karya desain menggunakan software pengolah vektor. Sekarang silahkan dibagi kelompok dan nanti masing-masing kelompok menugaskan anggota kelompoknya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang mencari ide, kemudian ada yang membuat sketsa, kemudian ada yang mengeksekusi sketsa tersebut di komputer grafis. Silakan bentuk kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan berkelompok. Boleh disatukan bangkunya.
Oke, berarti 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Sok, boleh silakan ke depan kursinya, tidak apa-apa. Nah, sekarang masing-masing kelompok buat konsep desain untuk poster atau untuk brosur. Tentukan tema apa yang akan kalian buat, dan temanya bebas, silakan. Mau buat poster acara musik misalnya, mau buat poster acara sosial misalnya, boleh, silahkan tentukan. Bagi tugas masing-masing kelompok kalian. Dan di sini Bapak sediakan kertas untuk membuat layout. Silakan. Boleh, silakan berdiskusi, bagi-bagi tugas. Siapa yang akan mencari referensi, boleh gunakan HP kalian. Siapa yang akan membuat sketsa, silakan dimulai. Yuk, dimulai. Ya, silakan cari referensi di internet. Boleh. Bagaimana kelompok ini, Solis? Masih mencari, Pak. Masih mencari. Ya, kalian boleh memposisikan diri sebagai tim kecil, tim agensi yang akan membuat sebuah poster misalnya. Nah, cari idenya, kira-kira poster apa yang akan kalian buat. Dibantu sama teman-temannya, rumuskan kira-kira rancangan desain seperti apa yang akan kalian kerjakan ke depan. Bagaimana kelompok ini, sudah dapat idenya? Sudah. Bikin apa ini? Poster apa nih? Poster kesehatan ya. Oke, silakan bagi-bagi tugas. Oke, silahkan cari referensi dan inspirasi sebanyak mungkin di internet, boleh, silahkan. Kelompok Solis sudah dapat idenya? Sudah. Temanya apa nih? 4 sehat 5 sempurna, Pak. Oke, tentang kesehatan ya. Boleh, silakan dibagi-bagi tugas. Siapa yang akan menyusun layoutnya? Sudah sampai di mana kelompok ini? Masih mencari referensi? Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana sketsa desainnya, sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah selesai, berikutnya kalian eksekusi rancangan desain tersebut di komputer grafis. Masing-masing perwakilan kelompok yang tugasnya mengeksekusi rancangan desain menjadi sebuah karya desain, boleh gunakan komputer di belakang. Silahkan. Ya, silakan.
Pergunakan komputer di belakang. Silakan dibuka software pengolah desain grafisnya. Bebas, kalian boleh gunakan CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, software apapun yang kalian kuasai. Huruf setnya tidak ada angkanya. Jangan di situ mengganggu dong elemennya, di bawah. Nah, di situ. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1. Nah, jadi hasilnya nanti diekspor. Setelah diekspor karena drive nanti Bapak akses di depan. Nanti dikirim drive-nya. Link drive-nya. Bagaimana prosesnya? Gampang? Gampang ya? Yo, pastikan sesuai dengan konsep yang tadi kalian buat. Yang lain boleh sambil melihat progres pekerjaan teman-temannya, silahkan sambil memberi semangat. Baik anak-anakku, pastikan desain kalian harus etis ya, memperhatikan etika, tidak boleh menyinggung sara ataupun mengandung kata-kata yang menyinggung. Terus dipastikan juga tidak melanggar hak cipta orang lain. Kelompok 1 sudah sampai di mana? Sedikit lagi.
Oke, supaya tidak terlalu capek, silahkan jeda dulu sebentar. Kemudian bisa tarik napas terlebih dahulu dalam-dalam. Keluarkan. Ulangi satu kali lagi. Tarik napas. Keluarkan. Boleh diulangi sekali lagi. Tarik napas. Keluarkan. Ya, silakan dilanjutkan. Kita masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan proyek ini. Teman-temannya boleh menyumbang ide, menambahkan elemen apa sekiranya yang bisa membantu visualisasi dan bisa membantu penyampaian pesan. Ya, perlu diingat mengenai prinsip desain grafis. Perhatikan keseimbangannya, ada empasisnya, kemudian hierarkinya jelas, ada focal pointnya. Klik, sok ditukeun, tah kitu sarua warnana tuh kan. Nah, seperti itu. Waktu sekitar 40 menitan lagi. Boleh prosesnya agak diefektifkan supaya waktunya cukup. Baik anak-anakku, waktu untuk praktik sebentar lagi akan selesai. Bagaimana progres desainnya, sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, sekarang silakan kumpulkan ke drive yang linknya Bapak bagikan di grup. Silakan diupload ke drive. Setelah ini masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan proyek kelompoknya. Anak-anakku sekalian, Bapak sudah menerima hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok. Silahkan kembali ke kursinya masing-masing terlebih dahulu. Ya, silakan duduk di kursi kelompoknya masing-masing. Berikutnya kalian persiapkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kita akan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang ditugaskan untuk presentasi silakan berdiri untuk menjelaskan posternya. Lalu nanti setelah itu kelompok yang lain silahkan memberikan tanggapan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri perwakilan dari kelompok 1. Jelaskan maksud dari poster yang telah kalian buat. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja desain poster yang telah kami buat. Poster kami mengambil tema kesehatan untuk
untuk mengingatkan menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Apakah ada tanggapan tentang poster kami? Silakan dari kelompok lain. Ya, silakan kelompok 3. Sudah bagus karena untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak bertindak. Baik, terima kasih sudah menanggapi. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah akan menanggapi hasil poster dari karya kelompok 1? Cukup? Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Ya, silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami. Poster "Mari Selamatkan Bumi Kita" menyampaikan ajakan kepada semua orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Melalui gambar pohon, matahari, dan alam yang cerah, poster ini menegaskan pentingnya menjaga bumi dengan cara sederhana, yaitu menanam pohon. Pesannya jelas dan mudah dipahami, yaitu bahwa menanam pohon tidak membutuhkan biaya, namun memiliki manfaat besar bagi kelestarian bumi. Oke, baik sekali. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi hasil karya dari kelompok 2, silakan. Ya, silakan kelompok 4. Oh begitu, jadi teksnya barangkali letaknya bisa sedikit diperbaiki ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya untuk kelompok 4. Dan berikutnya kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin mempresentasikan desain poster yang telah kami buat. Ini adalah poster mengenai kesehatan, mengenai kebersihan pangan. Baik, penjelasan dari kelompok 3 katanya ini posternya temanya kesehatan. Barangkali ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Tanggapan dari kelompok kami, posternya bagus dan gampang dipahami. Itu saja? Ya. Posternya memang cukup simpel ya dari kelompok 3 ini. Saya rasa pesannya juga cukup jelas dengan kesimpulan ini. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1. Dan terakhir, ini dia hasil karya dari kelompok 4. Silakan dipresentasikan maksud dari karya yang telah kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu poster dengan tema kesehatan yang di dalamnya terdapat pesan untuk mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Baik, setelah dicermati, kelompok 2 katanya ingin menanggapi, silakan. Menurut kami poster sudah menarik, tetapi teksnya terlalu padat. Oke, jadi kelompok 2 menanggapi katanya teksnya terlalu padat ya. Dan memang kelihatannya kecil-kecil ya. Sehingga barangkali informasinya akan sedikit sulit dicerna. Itu menjadi masukan bagi kelompok 4 ke depan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, kalian luar biasa hari ini sudah mampu menyelesaikan sebuah proyek. Barangkali sedikit lagi kita tiba di penghujung pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mari kita sama-sama melakukan refleksi. Bapak ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pada proyek kita kali ini, kira-kira kendala teknis apa yang kalian hadapi? Silakan.
Ada yang mau menjawab? Adakah kendala yang kalian hadapi pada proyek kita kali ini? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan Nisa. membutuhkan waktu yang cukup lama untuk praktik. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk praktik. Jadi proyek tadi menurut kamu waktunya kurang ya? Oke, jika demikian barangkali ke depan kita membutuhkan alokasi waktu yang lumayan panjang untuk praktek ini. Kita nanti agendakan lagi untuk praktek, waktunya kita perpanjang. Yang lainnya barangkali adakah kendala yang dihadapi ketika kalian berkelompok melakukan proyek ini? Saya Pak, Ya, silakan Kesya. kami mengalami kesulitan dalam mencari ide. Kesulitan dalam mencari ide. Ya, memang kadang-kadang kita mentok ya kalau harus mencari referensi. Solusinya menurut Bapak kalian harus banyak-banyak membaca, harus memperluas wawasan sehingga ke depan dalam mencari ide itu akan sangat membantu sekali. Barangkali masih ada yang ingin memberikan jawaban mengenai apa kendala yang dihadapi pada proyek kita kali ini? Silakan. Saya Pak, Ya, Nabil. saya belum begitu lancar menggunakan software. Belum begitu lancar menggunakan software. Oke, kalau memang belum begitu lancar, jawabannya adalah tentu saja Nabil butuh jam terbang. Harus sering-sering berlatih. Nanti lama-kelamaan kamu pasti akan semakin bisa, akan semakin fasih, akan semakin hafal. Nah, itu barangkali refleksi kita pada kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, sejauh ini Bapak melakukan pengamatan, kalian sudah cukup lumayan bisa menghandle proyek ini dengan baik. Ya, walaupun barangkali ada 1-2 kekurangan, ke depan akan kita sama-sama perbaiki. Bapak lihat di antara kalian sudah ada yang lumayan bisa menggunakan software pengolah vektor, dan mari ke depan kita tingkatkan. Dan terakhir sebelum Bapak tutup, seperti biasa Bapak ingin meminta dari kalian untuk menulis 1 atau 2 kalimat pada sticky note ini. Silahkan tulis 1 hal yang kalian syukuri dari kerja tim pada pertemuan kali ini. Tolong dibagikan kembali. Silakan dibagikan dan tulis apa yang tadi Bapak sampaikan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, setelah kalian menulis 1 hal yang kalian syukuri pada kerja tim kali ini, barangkali kita sudah sampai di penghujung pertemuan pembelajaran kita kali ini. Dan sebelum ditutup, Bapak ingin mengucapkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita praktikan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibereskan kembali, sticky note-nya dikumpulkan dan kalian boleh meninggalkan ruangan.